kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan. Wow, akhirnya ya Kak, setelah sekian lama Ngopi ini udah kembali hadir menyertai Sobat Retra untuk episode kali ini. Betul banget Kak, apalagi di episode kali ini narasumbernya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Cermai yang kece parah, gaul abis, asik betul, dan yang biasanya jadi tempat konsultasi para teman SMA Negeri 1 Cermai. Wow, kayaknya aku tahu nih Kak siapa orangnya. Jangan di-spill dulu Kak, kita kan belum kenalan. Katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang nanti ditinggalin. Tiba-tiba ada galau-galau, ya mending kita kenalan aja. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syafian Nur Aini dari kelas 12-7. Dan aku Sita Lizatia dari kelas 12-12. Nah, di sini kita akan mewakili teman-teman kelas 12 buat bertanya-tanya seputar dunia perkuliahan. Nah, langsung aja nih kita panggil narasumber kita kali ini, yaitu ada Pak Indra dan Bu Putri Rimba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi, Pak. Selamat datang, Pak. Mungkin bisa menyapa sobat Ngopi dulu nih yang menyaksikan podcast ini. Halo Sobat Ngopi semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Amin. Semangat. Semoga hari ini kita dapat banyak solusi dari pertanyaan-pertanyaan dari kelas. Amin. Nah, pastinya Sobat Ngopi ini sudah tidak asing ya dengan narasumber kita kali ini, bener banget yaitu nih, Kak. salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Cermai. Nah, bener banget. Ya, tapi kita nggak cuma salah satu, kita berdua. Oh iya, maaf iya, berdua. Ya maaf Bu. Maaf ya Pak Bu. Iya. Nah, ya tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke pertanyaannya ya Kak ya. Boleh. Nah, untuk sesi Q&A ini kita ada beberapa persoalan nih teman-teman. Ada mengenai eligible, terus PDSS, ada juga pendaftaran akun dan juga pemilihan jurusan. Nah, di pertanyaan pertama tentang eligible, barusan ini kelas 12 itu udah tahu nih Bu, daftar nama yang masuk ke dalam eligible. Kira-kira kriteria siswa seperti apa yang bisa masuk ke dalam daftar eligible? Mungkin bagi kelas 11 bisa dipersiapkan mulai dari sekarang, kelas 12, kelas 10 juga. Tuh. Boleh. Jadi sebelum kita menjawab mengenai kriterianya tadi, mungkin saya akan sedikit menjelaskan perihal apa sih itu eligible gitu ya. Jadi eligible itu adalah prasyarat atau kriteria bagi kalian nantinya untuk mendapatkan fasilitas tertentu untuk mengikuti suatu program. Nah, di eligible ini itu yang kalian akan ikutin adalah program SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi yang diadakan oleh panitia SNPMB begitu. Nah, jadi penentuannya ini sebelum ditentukan eligible-nya itu kita melewati tahap yang namanya adalah penentuan kuota terlebih dahulu. Nah, kuotanya ini ditentukan kemarin pengumuman tanggal 28 Desember 2024. Nah, alhamdulillah sekolah tercintanya kita ini karena akreditasinya A mendapatkan kuota 40%. Ya. Betul ya, Pak, ya? 40%, sehingga 40% dari semua jumlah siswa kelas 12. Sehingga kemarin kita mendapatkan 166 siswa. Wow, cukup Keren banyak banget ya dari ya, SMA Kak, Negeri Cermai. Iya, gitu. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan kuota 40% dari semua jumlah siswa kelas 12 itu. Nah, dari 166 itulah nanti akan ditetapkannya siswa eligible. Nah, kriterianya seperti apa? Untuk pengeligibelan ini mungkin seluruh siswa di Semandik ini mungkin sudah tahu ya kalau kriterianya itu adalah nilai raport gitu ya. Nah, ternyata tidak hanya nilai raport saja. Dan apakah nilai raport semester 5 aja yang menjadi penentu? Tidak juga. Jadi nilai raportnya ini dari mulai pertama kali kalian sekolah sampai akhirnya kemarin diumumkan itu juga termasuk dalam penilaiannya untuk masuk di kriterianya eligible. Jadi nilai semester 1 sampai 5, terus kemudian prestasi akademik, prestasi non akademik, dan juga
ada beberapa kriteria lainnya, bisa jadi dari perilakunya kalian, sikapnya kalian, itu juga masuk dalam kriteria penetapan siswa eligible gitu. Mungkin Pak Tani ada yang tambahan. Mulai dari awal, jadi mulai dari semester 1 kalian kelas SMA, Iya. bukan SMP nih ya. Nah, prestasinya juga bukan SMP, jadi 3 tahun terakhir ini, dari kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Nah, dari 3 angkatan ini, dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5, itu nanti kita global, di sekolahan-sekolahan nilainya nanti di global, dijadikan satu di rata-rata, kemudian di paralel. Nah, diambillah 166 siswa. Kalau tahun ini segitu, 166, karena jumlah kita 414 untuk tahun ini. Jumlah siswa keseluruhan kelas 12. Nah, untuk prestasi juga sama, prestasi itu non akademik dan prestasi yang akademik juga. Tingkatnya dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Jadi per tingkat itu boleh nanti untuk kelas 10 sama kelas 11. Jadi dipersiapkannya itu apa? Jadi persiapannya mulai dari nilai rapor, prestasi, sikapnya jangan terlambat, sikap dengan guru juga harus sopan, ya, semua itu juga masuk dalam kriteria untuk penentuan eligible. Oke. Oh iya, menambahkan sedikit Pak Indra, karena kita juga sempat ada diskusi dengan pihak perguruan tinggi Pak Indra ya pada waktu itu, bahwasanya perguruan tinggi pun juga sangat memperhatikan sikap dari mahasiswanya saat itu. Nah itu ada kayak seperti penelusuran, jadi mahasiswanya itu dulunya dari SMA mana. Nah, itu juga disampaikan kepada kami bahwasanya alumni kami yang ada di sana itu sikapnya seperti ini. Sehingga itu juga perlu menjadi pertimbangan penetapan eligible gitu. Karena itu ya mempengaruhi tingkat masuknya anak ini ke universitas tersebut. Ya, selama ini kan yang kita ketahui itu Pak ya, eligible itu cuma dilihat dari rapot aja, dari semester pertama sampai 5. Untuk yang sikap itu kayaknya nggak banyak yang tahu, ternyata sikap juga bisa dinilai. Iya, sekali gitu. Itu malah kalau sekarang poinnya yang paling utama kayaknya ya. Oh, Berarti yang suka terlambat ini terancam ya eligible. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak. Misal kita dalam satu kelas itu terdapat 16 siswa eligible. Ya. Kemudian ada salah satu siswa yang ingin mengundurkan diri. Mungkin karena alasan ingin sekolahnya kedinasan atau dan yang sebagainya. Kira-kira untuk penggantinya itu dari kelas yang sama atau dari kelas lain yang nilainya atau rata-ratanya agak mirip. Gimana itu Pak? Nah. Iya, monggo. Oke. Untuk penggantinya dari siswa yang mengundurkan diri di kelas, misalnya kelas 12.1 ada yang mengundurkan. Nah, apakah diambil dari kelas 12.1? Nah, tentunya dilihat dari kriteria tadi juga. Sebenarnya 166 itu memang sudah layak untuk masuk ke dalam siswa yang dianggap eligible tadi. Nah, kalau misal nanti di bawah itu 100, kan ada 167 sampai dan seterusnya itu lah, kalau misal di situ sudah memenuhi kriteria itu boleh untuk dimasukkan untuk mengisi kekosongan dari siswa yang mengundurkan diri. Berarti nggak harus dari kelas yang sama ya Pak ya? Iya, Yang jadi penting masuk memang kriteria. kan eligible ini kan di ranking paralel. Iya. Nah, ranking paralel kan bukan setiap kelas ya. Iya. Jadi semuanya itu di ranking paralel. Jadi di situ nanti urutannya pun juga acak gitu. Nah, mungkin yang dipahami oleh anak-anak kan, oh di kelas ini segini nih, di kelas ini segini. Iya benar-benar. Iya, Tadi barusan pas keluar tuh, oh di kelas 12.1 kok cuma 11, di kelas ini kok banyak gitu. Iya benar. Ya berbeda. Bukan, tidak ada yang namanya jatah-jatah setiap kelas, tidak ada. Itu memang pure ranking paralel semuanya. Jadi dapatnya berapa setiap kelas itu juga berdasarkan dari ranking paralel itu. Jadi kalau ada yang mengundurkan diri ya bisa jadi yang ranking bawahnya tadi yang naik. Itu nggak mesti kelas itu tadi juga. Oh iya. Bisa di kelas yang lain. Oke, berarti teman-teman nih mungkin di kelasnya ada yang temennya mengundurkan diri, bukan berarti nanti dari kelas kalian juga yang bakal menggantikan. Nah, iya. Gitu. Oke, dari Mbak Sita ada Untuk pertanyaan? lanjut untuk
poin selanjutnya aja ya Kak. Iya. Nah, poin selanjutnya ini kan ada PDSS. Nah, sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Bu, pengertian PDSS itu apa dan fungsinya itu sebagai apa sih? Nah, jadi PDSS itu pangkalan data siswa dan sekolah. Jadi berisi mengenai informasi sekolah dan juga informasi siswa, termasuk data dirinya kalian dan juga nilai-nilainya kalian. Itu semuanya masuk ke dalamnya situ. Nanti yang mengakses adalah sekolah, yang mengisi pun juga sekolah. Hanya saja nanti kami meminta kalian untuk selalu cross check datanya itu sih, karena juga berkaitan dengan datanya kalian kan, termasuk data diri, nama orang tua, NISN. Nah ini yang perlu kita note ya Pak ya, karena seringkali NISN itu ternyata banyak yang terkendala. Oh, Nah, kenapa itu? Salah nomornya? Ada Oh, yang nggak muncul ya? Iya betul. Nggak muncul. Ada yang tidak muncul, ada yang ternyata satu NISN ada 2 pengguna. Oh, bisa kayak gitu. Atau ada ejaan namanya yang terdaftar di NISN itu tidak sama sehingga tidak muncul, macam-macam kasusnya. Jadi nanti juga kami dari BK juga berpesan kepada kalian semuanya untuk mengecek NISN-nya. Nah, apakah sudah aman atau ada terjadi kendala. Kalau terjadi kendala segera laporan sehingga nanti bisa kami bantu untuk penyelesaiannya itu. Nah, kira-kira kalau ingin cross check NISN tuh di mana? Bisa kok langsung secara mandiri ya Pak ya. Ya, di online juga bisa. Oh, mungkin ada websitenya ya? Websitenya ada. Ketika di Google yang NISN online gitu. Iya. Dan nanti itu kita bukan cek. hanya untuk eligible aja. Semuanya. Semua. Berarti PDSS ini untuk semuanya. Kalau PDSS Atau untuk- hanya untuk yang eligible. Oh, untuk eligible aja. Untuk NSN semuanya. Semuanya. Iya. Soalnya nanti juga digunakan Iya, buat benar. SNBT. SNBD benar. Ya, selain SNBT juga pembuatan akun. Oh, kalau iya. pembuatan akun semuanya kita arahkan untuk membuat akun gitu. Jadi tidak hanya yang siswa SNBP saja, tapi juga semuanya saja membuat akun gitu. Gitu. Berarti untuk PDSS hanya untuk eligible, sedangkan kalau pendaftaran akun untuk semua siswa. Iya. Karena banyak kasus ya Pak ya, saat ini dirinya enggak kuliah, enggak usah membuat akun. Ternyata ketika tahu temannya diterima di perguruan tinggi, nah Pengen kuliah juga ya. akhirnya termotivasi untuk bisa kuliah gitu. Nah, kalau Promo sudah yang mempunyai- bagus. Iya, jadi kalau sudah mempunyai akun aman ya Pak ya. Aman. SNBD pun juga bisa ikut. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang belum ada niatan buat kuliah, tapi kita nggak tahu ya, mungkin kedepannya ada niatan, jadi mending Tetap bikin ikut akun aja. aja, ya tetap buat akun Betul. aja. Gitu. Jadi tetap membuat akun saja, lebih amannya seperti itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa ya Kak ya? Apa ya Bu ya langkah-langkah yang harus dilakukan jika terdapat Emang kesalahan input kelihatan muda data namanya Kakak. di PDSS? Gitu. Jadi PDSS itu sebelum difinalisasi kita pasti ada cross check itu pasti. Ya Pak Indra ya. Jadi Ya, nilai. selalu Pasti itu. cross check nilai, cross check data, termasuk tadi kita bisa tahu NISN-nya bermasalah ya karena kita cross check gitu. Jadi setiap siswa nanti mengecek datanya karena pembuatan akun siswa itu kan masing-masing dari siswa. Ya. Nanti kita juga bantu untuk mengkoordinir. Jadi setiap kelas nanti kita serentak lah pembuatan akun itu sehingga bisa diketahui siswa yang bermasalah siapa, yang lancar siapa gitu. Jadi kalau ada yang terjadi kendala itu bisa langsung kita follow up nih. Gitu. Kalau ada misalkan NSN-nya bermasalah, nah langsung kita bisa bantu. Berarti kalau untuk PDSS ini dibuatkan sama sekolah, tapi kalau untuk pendaftaran akun siswa masing-masing. PDSS ini PDSS itu sendiri. PDSS itu pangkalan nilainya. Iya. Nah, kalau akunnya itu beda lagi. Berarti itu Ya, akunnya Akun untuk ada 2 juga. Akunnya Akun sekolah sama akunnya siswa. Oh, sekolah gitu. sama Kalau individu. sekolah sudah memfinalisasi sejumlah 414 itu, nah baru nanti siswanya bisa Sendiri. untuk sendiri. Gitu. Oke. Dan ini waktunya ini mepet sekali, sudah kayak tahun kemarin. Oh iya Pak, kenapa Ya. itu? Iya. Waktunya itu kalau pembuatan akun sekitar hanya 3 minggu ya. Kalau kemarin hanya 1 bulan lebih kok. Apa mungkin Satu Untuk bulan. yang SNBP, untuk yang SNBP 3 minggu. Oh, oke ya. Dan BP-nya itu hampir 3 minggu. Tapi kalau yang ini, yang apa namanya, untuk yang tahun kemarin, yang SNBP itu lumayan 1 bulan lebih.
mungkin pengalaman dari tahun lalu, apakah ada terjadi error atau kesalahan gimana itu waktu pendaftaran akun? Iya, kalau kemarin Ada kendala apa gitu? kesalahannya itu pada tahun masuk sekolah. Terus kemudian alamat itu juga. Terus lagi ya Pak Indra Kalau ya? ini lebih ke pembuatan akun yang terlalu lama, akhirnya mepet iya. dengan waktu penutupan, akhirnya servernya itu down. Down. Nah, itu Kayak yang- terlalu banyak pertimbangan akhirnya buatnya Iya, di menunda Hmm. akun. Oke, baik teman-teman, kalau udah ada tanggalnya buat berdaftar akun, segera daftar aja. Jangan terlalu, apalagi yang udah pengen banget kuliah, langsung daftar. Oh iya. Iya, jadi disiplin waktu itu sangat penting sekali karena di sistem ini kan yang memakai satu Indonesia ya, bukan hanya SMA N1 Cermin saja, tapi se-Indonesia Raya menggunakan sistem ini. Jadi kami juga menghimbau kepada semua siswa, setiap kali ada deadline, disiplin pada deadline-nya itu, disiplin pada jadwalnya itu, biar nanti kedepannya itu bisa lancar. Karena kalau di sistem ini satu siswa saja yang bermasalah itu semuanya juga bermasalah. Oh, Iya. berpengaruh ya. Jadi wah. Jadi pengaruh kalau sama yang lain. ada satu siswa yang kurang cepat dalam merespon, Berarti teman-temannya juga kena imbas. Betul. Berarti harus Daftar nih, gitu. Jadi jangan sampai gagal daftar. Nah, harus disiplin sama jadwal-jadwalnya. Iya. Nah, untuk selanjutnya Bu, kan kita tadi Bu Rimba bilang harus cross check tiap PDSS. Kira-kira siswa dapat mengakses data di PDSS itu di mana? Gini, itu lebih di akunnya sih nanti, bukan di PDSS-nya, tapi di akunnya ya Pak Iya, ya, iya. untuk datanya. Berarti ada websitenya sendiri ya? Ada websitenya sendiri, jadi nanti beda website ya, satu untuk yang PDSS, satu website tapi di dalamnya nanti ada pilihannya. Oh iya. Ada akun, ada registrasi, sama satunya PDS, tapi PDS sekolah yang terkunci. Hanya admin sekolah yang bisa masuk. Nah, yang bisa dimasuki siswa itu hanya yang tulisannya registrasi, ya tadi pembuatan akun tadi. Itu registrasi masuk ke pendaftaran akun apa beda lagi Pak? Masuk pendaftaran akun. Pendaftaran akun. Satu link web. Mm. Cuma nanti di dalamnya Ada banyak pilihannya. 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 Oke. Lanjut untuk Selanjutnya. poin selanjutnya itu kan ada pendaftaran akun. Nah, kira-kira dokumen apa saja sih yang biasanya itu diperlukan untuk pendaftaran akun? Nah, Mungkin buat kelas 12 bisa dipersiapkan dari Nah, sekarang. itu penghasilan orang tua. Oh, Nah, itu juga perlu ternyata Bu. Oh iya, perlu. Seringkali itu yang Perlu itu. yang terlupakan atau terlalaikan itu ada penghasilan orang tua, sehingga pada saat pembuatan akun siswa ya kita sudah kolektif di sekolah nih bareng. Ternyata enggak tahu penghasilan orang tuanya berapa. Akhirnya sudah stop dulu pembuatannya. Iya, Karena itu menunggu kendala usia banget. bener. Betul. Nah, terus juga foto. Foto. Nah, foto diri pas foto. Dan juga pas fotonya itu, nah minta tolong pas fotonya itu yang resmi ya Kak ya. Karena sempat juga ada berita lah di sekolah lain itu fotonya pas liburan. Nah, Yang selfie kayak gini. 0,5 aja ya sih saya pakai 0,5. Yang selfie juga. ada yang pakai foto tokoh ini Pak, tokoh idolanya. Kamu udah ketemu siapa sih? Kan siapa sih? Idolanya ikut SNBP. Iya. Di TikTok itu ya. Lucu ya teman-teman ya. Unik-unik. Iya. Unik tapi ya. Jadi merepotkan yang lain juga. Mungkin maksudnya itu untuk di-upload dulu yang ini dulu aja deh. Nanti tak ganti, ternyata kelupaan. Dia difinalisasi nggak bisa dirubah kan fotonya. Nah, kan jadinya aneh gitu. Berarti itu berakibat fatal nggak? Iya, ada Karena fatal. namanya itu awal sendiri untuk Iya. daftar. Kan ada namanya registrasi akun lah. Kalau misal fotonya foto idola, ini siapa? Tak masukin fotonya Jerome Pauline. Iya. Langsung diterima sih. Kayak aku dokumennya ini sebelum kita masuk akun, yang diperlukan terlebih dahulu adalah email.
Email, yang oke. aktif. Pasti Nah, itu itu email. pasti email yang aktif. Jangan sampai keliru email. Dulu pernah ya ada yang keliru email sampai bingung buat mereset passwordnya itu. Iya. Tapi alhamdulillah sudah tertangani. Tapi Kemudian- enggak, itu untuk yang iPhone kan biasanya iCloud ya, itu tetap bisa atau harus Gmail? Bisa. Oh, Yang bisa. penting ada notifikasi nanti masuk ke aktivasi yang Iya. ada di dalam ininya inboxnya. Oke. Nah, kemudian passwordnya itu ada minimal 8 karakter, 1 huruf besar, kemudian ada angka sama simbol. Oh iya. Oke. Itu Dan- boleh disamakan dengan yang email, password email boleh, Oh. tapi boleh dengan yang lain. Yang paling gampang lah, misal kalau misal saya ya Indra 123. Jangan yang Indra susah apa, diingat. ya, yang gampang aja. Terus setelah itu setelah masuk tadi ngisi Iya. penghasilan sama nomor telepon. Nah, nomor telepon kita Nomor Yang telepon aktif yang ya? aktif juga. Hmm. Tentu yang aktif. Aktif. Terus yang foto tadi dokumennya itu minimal 100 KB, maksimal 300 KB. Oh. 3 kali lipat. Jadi kalau misalkan udah lebih dari itu bisa dikompres dulu. Ya, tapi jangan di bawah 100 KB. Kalau untuk fotonya itu kita foto sendiri ya, Pak? Nggak ada yang kemarin kan kelas 12 udah foto buat saya iya. Ya, itu bisa dipakai. Oh, bisa dipakai. Udah dikirim nggak sih? Kan, maksudnya? Tapi belum dikirim, Pak. Iya, belum dikirim deh, Pak. Ya, nanti tanyakan Ya, ya. ya. Bisa pakai foto itu, Bisa. kan bisa pakai foto sendiri lagi. Yang penting yang formal ya, Pak. Iya. Pakai seragam atau bebas, Pak? Ya, bebas. Oh, Bisa. bebas. Mau seragam, mau bebas juga Ya, nanti boleh. ujung-ujungnya di vlog ya. Iya. Hanya flash Hmm. Coba tinggal mulanya aja dulu. Iya, hanya flash aja. Kayak gitulah. Oke, nah untuk pendaftaran akun ini langkah-langkahnya yang lebih spesifik lagi Pak. Mungkin teman-teman masih bingung kayak gimana sih nanti langkah-langkahnya, takut salah. Apalagi kalau salah inputan nanti berabe Pak itunya. Fatal juga. Fatal banget kayak tadi. Hmm. Pakai apa fotonya idola. Fotonya Iya. 0,5. Benar-benar emang itu mau terjadi gitu, seperti itu kan jadi aneh. Iya. Nggak bisa gitu, sampai finalisasi pakai fotonya idola, ada foto Iya, liburan, kurang foto teliti. selfie. Langkah spesifik sebenarnya nanti ada sendiri di dalam menu yang di SNMPTN. Itu di unduhan itu ada langkah-langkah registrasi. Tapi sementara ini masih ada Bu, ya. Ya belum. Belum ada ya, belum ada. Nanti pada saat sudah ada, kami bisa membuatkan sebuah video langkah-langkah, bisa nanti dilaksanakan langkah-langkah itu di rumah, atau memang kalau merasa Takut. bingung Iya. ya, takut, bingung, silakan ke BK, atau bisa kita koordinir menjadi satu di kelas Oke. kayak gitu kan enak. Oke, jadi teman-teman jangan takut ya, nanti pasti bakalan diinfokan sama guru BK dan bakal didampingi untuk pendaftaran akunnya. Benar-benar. Oke, langsung Kalau lanjut. belum di final aman kok. Ya, Pokoknya pasti bisa diganti-ganti lah ya. Iya, biar Iya, nggak bisa. salah-salah. Intinya harus teliti dalam Mm-mm. mengisi Iya. kalau email itu. ganti email cuma 1 kali gitu. Oh. Iya. Iya. Oke, jadi besok teman-teman kalau pendaftaran akun harus benar-benar teliti dan benar-benar memperhatikan setiap poin-poinnya biar nggak salah input. Tuh. Oke, poin terakhir ini yang paling lagi dibingungkan sama teman-teman kelas 12 soal jurusan. Wah, teman-teman tuh aku bingung mau masuk mana, mau Iya. masuk mana gitu. Pertanyaan satu? Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara menempatkan pilihan jurusan untuk pilihan pertama dan juga pilihan kedua? Apakah ada spesifikasi khusus? Oke, perihal penjurusannya ya, penentuan jurusan. Bu, saya punya nih, misalkan ada 2 pilihan. Saya maunya di sini, tapi di ini juga worth it nih Bu. Gitu. Betul, betul. Bingung kan? Bingung. Harus menempatkannya seperti apa gitu. Kita harus ini dulu. Kalian ketika ikut SNBP targetnya apa? Lolos kan? Iya. SNBP-nya berarti Lolos eligible. penempatan pertama harus targetnya lolos. Iya. Nah, berarti kan yang namanya ini jaga-jaga Bu. Nah, kan itu ya. Tapi harus lolos dulu. Nah, untuk penempatannya silakan nanti kalian benar-benar diteliti lagi, dianalisa lagi nilainya kalian. Nah, karena di SNBP ini basicnya adalah dari nilai dan prestasi, sehingga itu harus benar-benar kalian pertimbangkan. Apakah nilainya kalian itu sudah balance dengan jurusannya kalian atau tidak? Kadang kan ada anak yang pinginnya ngambil kedokteran, Iya. ternyata nilai
di biologi, kimia, matematika itu masih kurang. kurang nih. Nah, seperti itu kan berarti terlalu memaksakan, gitu kan. Ada juga anak yang nilainya itu unggul di matematika, fisika. Nah, mungkin bisa dia mengambilnya dalam bidang teknik-teknik nih untuk pilihan jurusan yang pertama. Nah, terus kemudian juga peluangnya, kita juga patut melihat dari peluang atau persentase yang ditampilkan nanti di SNBP-nya. Kira-kira peluangnya itu yang lebih besar di mana? Jadi nanti kalian harus harus berdamai dengan diri juga. Karena yang sering kita tangani itu adalah anak-anak yang ketika dirinya ingin mendaftar di jurusan tertentu ternyata nilainya kurang. Nah, itu di situ terjadilah gejolak. Jadi harus win-win solution gitu. Nah, juga pertimbangan dari orang tua. Karena gimana pun orang tua atau wali lah ya. Karena bagaimanapun kita kuliah nanti juga pastinya ada biaya pendidikan gitu kan. Dimana biayanya tersebut juga akan dikeluarkan oleh orang tua atau wali gitu. Jadi perlulah kita minta saran, masukan dari orang tua seperti itu. Berarti kalau ada yang bilang jalur SNBP itu jalur WOIP, itu berarti Jalur hoki. gitu ya. Kadang kan nilainya nggak terlalu, rata-rata cuma segini tapi ternyata lolos. Sedangkan rata-rata yang lebih tinggi malah Ternyata nggak lolos. lolos, iya. Akhirnya banyak yang bermunculan SNBP itu jalur hoki, jalur WOIP gitu-gitu, Bu. Kira-kira itu bener apa salah itu? Gimana Pak, ini hoki atau tidak? Tergantung amal. SNBP, SNBT pun hoki itu juga memiliki ini ya ambil alih gitu loh dari peluang masuknya. Tapi semuanya kita nggak bisa memunculkan hoki itu tanpa usaha sama. Betul. Pastinya mungkin yang nilainya di bawah itu ternyata ada doa yang lebih kuat gitu ya. Analisa nilainya tadi sudah tepat. Oh iya, betul. Ada banyak kriteria lain yang bisa meloloskan. Iya. Jadi juga ya itu tadi nilainya kalian, terus kemudian peluang-peluangnya kan pastinya nanti kan juga akan berkonsultasi dengan guru BK-nya masing-masing. Nah, saran dari guru BK itu minta tolong untuk dipertimbangkan. Terus juga pertimbangan dari orang tua, dirimu sendiri. Nah, itu juga kalian balance-kan nanti. Karena pada dasarnya yang menetapkan jurusan ini adalah siswa masing-masing. Kan guru BK-nya ya. Nah, Masing-masing. jadi ke siswanya masing-masing yang menetapkan untuk jurusan ini itu adalah kalian masing-masing. Nah, Bu, yang pernah saya baca di internet itu kan ada yang bilang kalau di jurusan 1 harus ketetatannya tuh lebih tinggi daripada di jurusan 2. Terus misal kalau yang pengen kita ambil itu misal keperawatan. Nah, nanti kita pilihan satunya itu kedokteran. Kedokteran kan ketetatannya lebih Tinggi. tinggi. Tapi kadang juga takut jangan-jangan nanti malah lolos di pilihan satu. Atau nanti kita balik keperawatan dulu atau enggak kedokteran. Nanti keperawatan enggak lolos. Kedokteran juga malah enggak lolos. Jadi gimana dok pilihannya? Apa cuma harus mencantumkan satu jurusan aja di pilihan satu? Kalau mencantumkan satu, saya rasa kok sayang sekali ya, karena kesempatannya kan dua. Gitu. Betul. Kalau mengenai ketatan tadi, sekarang kan sesuai dengan saya sampaikan tadi, targetnya kalian apa? Lolos kan? Iya. Harusnya kalian punya target di pilihan satu lolos sudah selesai. Jangan berharap di pilihan kedua. Jadi sekali seleksi di pilihan satu langsung lolos sudah. Jadi harus benar-benar kalian amati lagi nilainya kalian seperti apa, peluangnya seperti apa. Kalau memang kalian sudah meragukan di situ, lebih baik mencari jurusan yang sama mungkin tapi di universitas yang berbeda. Nah, ini Pak Indrani. Ada yang seringkali tuh mengejar universitasnya atau institutnya bukan mengejar jurusannya. Betul banyak nih. Yang penting kuliah di sini, yang penting kuliah di sini. Ya, banyak sekali. Sebenarnya yang paling utama sendiri sebelum kalian memilih jurusan itu apa? Tolong tanya ke orang tua kalian, saya boleh kuliah itu jalannya gimana? Iya betul. Kadang-kadang Restu orang udah tua itu mikir, lebih wah saya ke UGM, saya ke UGM. Ternyata orang tua, jodoh benar. Nah, itu. Kebanyakan orang tua kayak gitu. Daripada sudah memikirkan sampai jauh, Iya. dan di dan lain sebagainya, tanyakan dulu orang tua. Itu posisinya saya itu boleh kuliah itu sejauh mana?
Kadang itu apa namanya anak-anak itu kan mementingkan egonya masing-masing. Iya. Padahal itu orang tua itu. Iya. Padahal Justru orang tua itu juga lebih penting. soalnya khawatir gitu nanti anaknya jauh dari rumah. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan harus ada ini diskusi sama orang tua bagaimana mencapai solusi yang baik. Oh di sini aja, nanti di sini ada sanak saudara di sini, Iya. kan bisa kos di sini enak biaya dan lain sebagainya. Nah, yang gitu kan harus diperhatikan. Itu yang poin pertama sendiri tanyakan. Betul. Iya. Oke. Iya, karena nanti misalkan dari diskusi yang ada dengan orang tua masih belum menemukan titik terang, boleh kok mengajak orang tua ke sekolah, Ya. menemui kami untuk kami berikan pengertian, untuk kita konsultasi bersama dengan siswa dan orang tua, itu sangat boleh sekali. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung milih jurusan, terus juga masih ada perbedaan pendapat dengan orang tua, bisa konsultasi lagi. Iya, Atau kalau didiskusikan masih lagi ingin sama- ingin bantuan bisa ke guru BK. Iya. Gitu. Sekali lagi ya, kejar ilmunya jangan perguruan tingginya. Jadi ilmunya dulu, baru universitasnya. Nanti yang penting JJPTN. Nah, semua jurusan itu baik. Universitas semuanya itu bagus. Tidak ada universitas yang tidak bagus. Semuanya bagus. betul. Karena kalau kalian mengejar universitasnya, nah fenomenanya nanti akan masuk ke salah jurusan. Oh iya, betul banget. Banyak anak ya, banyak mahasiswa itu yang di di bulan keempatan lah sudah mulai malas kuliah karena merasa salah jurusan. Bukan Karena di passionnya. awalnya ambisnya itu masuk di universitasnya, yang penting Itu ternama. pakai almatnya ini nih, terserah Biar jurusannya terkenal, apapun. kuliah di Iya, mana nih? betul. Jadi gayanya dulu pakai almat ini, baru nanti kejar ilmunya. Nah itu keliru. Jadi seharusnya itu kejar ilmunya dulu, fokus di ilmunya dulu, baru nanti cari peluang di universitasnya. Akhirnya ketika masuk kuliah itu susah, keluarnya juga susah. Nanti skripsinya nggak selesai-selesai. Akhirnya dari donatur universitas. Bersemester-semester nanti. Yang dipikirkan kan masuknya dulu, keluarnya yang nggak dipikirkan. Iya. Ya seperti itu memang fenomenanya. Jadi mungkin teman-teman tuh bisa menyesuaikan sampai-nya dulu. Nanti kamu minatnya di bidang apa, terus jurusannya di mana, baru nanti dipertimbangkan untuk universitasnya gitu. Lebih bisa memahami diri sendiri. Jadi nggak merasa salah jurusan. Iya. Kurang egonya ya. Iya. Oh ya, anak muda tuh biasanya egonya gede-gede ya Pak ya. Apalagi ini lihat temenku di Iya. universitas A nih, oh tak ikut juga. Nah, kadang ikut-ikutan sama teman. Begitu, Pak. Atau enggak kayak ngelihat, kadang ngelihat jurusan ini kayaknya keren nih, ikutan. Kayak di TikTok kayak gitu. Iya betul. Apalagi kalau sekarang lihat video di TikTok, potong aja kayaknya seru, ikutan. Nanti kayak gini ikutan. Sering Mereka FOMO tahu teman-teman. berdalamnya gimana. Nah, Nah, ya jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan ya teman kita itu ada urutan eligible-nya itu di atas kita. Nah, jurusan yang kita pilih itu sama. Apakah urutan yang di bawah ini wajib mengganti jurusan atau universitas? Gitu. Nah itu nanti kita akan lakukan pada saat sudah Sesi konsultasi, Pak. ya. iya. Jadi kalau wajib atau tidak itu kan kita kembalikan kepada siswa masing-masing. Nah, hanya saja beli lagi seperti yang saya sampaikan tadi, targetnya apa? Lulus ya? Iya. Kalau kalian aja sudah tahu satu pesaingmu di sekolah, nah bagaimana dengan teman-teman pesaing yang di luarnya? Kayak satu Indonesia gitu Ya, ya. betul sekali. Satu Kalau dalam satu Indonesia. sekolah aja kan kalian bisa tahu nih, oh nilai temanku segini. Hmm. Nah, kalau sudah tahu nilainya aja lebih tinggi daripada kamu, apakah kamu masih mau maju? Kayak ngambil resiko, Ya, gitu. betul Berani sekali. mengambil resiko. Gitu sih. Jadi mungkin nanti bisa dikonsultasikan lagi sama Iya. guru BK masing-masing ya Bu ya. Kita kan dari satu biasanya. Biasanya begitu. Bukan dari satu. Jadi anak-anak itu nanti kita berikan waktu lah untuk memilih jurusannya. Terus kemudian nanti kita akan data Pak ya. Ya, Jadi mana siapa-siapa. yang sama jurusannya, mana yang sama universitasnya, terus peringkatnya mereka punya prestasi apa enggak. Nanti kita kumpulkan, kita beri pengertian, kita beritahu juga kalau kalian loh ini loh, nah satu jurusan, satu universitas. Tapi ini yang lebih tinggi, Nah, gitu. seperti itu. Setiap tahun begitu ya. Ada Iya. yang satu jurusan 4 Iya. orang. Oh ada yang sampai 6 Pak. Enam orang ya.
menambahkan lebih gitu. Padahal jurusan contohnya psikologi ya. Nah, itu banyak banget peminatnya, Pak. Ya. Wow, anak IPS ini. Surabaya aja banyak ya beredar ya kayak di Unai. di UINSA, kemudian di UM, Monojoyo. Itu sudah 4. Indonesia juga. Indonesia juga ada. Cuman ngumpulnya di satu universitas itu. Pastinya itu Biasanya yang seperti itu. ternama ini universitasnya. Padahal kalau misal kita bandingkan ya intinya sama-sama keilmuannya psikologi, juga apa di universitas yang bagus, semuanya Iya. universitas itu bagus. Oke, berarti mungkin buat teman-teman nanti yang apa ya, eligible-nya di atasnya ada jurusannya sama, mungkin bisa dipersiapkan jurusan cadangannya biar nanti nggak bingung-bingung lagi buat milih jurusannya. Terus juga biar ikhlas ya daripada harus kayak berani mengambil resiko gitu. Oke. Nah, Pak, walaupun kita kurikulum merdeka itu kan ada bahasa, ada IPA, IPS itu untuk penggolongan mata pelajarannya, peminatan. Nah, apakah di kurikulum ini bisa linjur, Pak? Misal kayak saya dari IPA pengen masuk ke psikologi yang harusnya tuh sebenarnya untuk anak IPS Iya. gitu. Apakah bisa, Pak? Kemarin pada waktu kita kunjungan kampus ke Iya. UB, kemudian ke Polbaktan gitu ya. Betul. Nah, itu bergantung dengan universitas masing-masing. Oh. Salah satunya di UB, kemudian sampai dengar saya juga di UNER juga ada. Di UB itu tidak boleh linjur karena nggak punya nilainya. Iya, benar-benar. Misal nih, saya di 12.2 ternyata di situ peminatnya IPA. Iya. Saya hanya pengennya IPS, dan nilai mana yang dipakai. Nah itu yang kata mereka begitu. Kalau ada yang ngotot ini pas waktu kelas 10 kan juga Iya, dari IPS, iya. pakai itu aja gitu. Gimana, Bu? Nah, masalahnya nilainya ini nanti kan 5 semester harus kena. Sedangkan kalau kelas 10 baru cuma semester 1 sama 2 Iya, aja. iya. Berarti nggak bisa. Ya kalaupun misalkan tadi anak dalam mata pelajaran peminatan saintek misalkan Iya. mau mengambilnya di ekonomi ya kan, atau di manajemennya, ekonomi bisnisnya gitu kan. Mungkin ada dari kelas saintek yang dapat ekonomi dari mulai 5 semester, Pak. Mungkin ada nih. Peminatan ya. Oh Iya. iya, Kan ada karena- kelas yang betul dapat betul. Ada ya? itu. Kayak di ya. kelas saya juga ada sejarah gitu. Nah. Mungkin ada yang 5 semester lengkap. Begini, kalau masuk mungkin kalian akan lebih berpeluang masuk karena punya nilainya. Hanya saja mampukah bertahan di dalam proses perkuliahannya? Tahu. Karena selama ini 3 tahun mempelajari tentang saintek, tapi nanti malah Ya. di kuliahan sosum itu akan susah gitu ya. Jangan sampai tadi masuk ke golongan anak-anak atau mahasiswa yang salah Salah jurusan. Nanti curhat di TikTok nanti. Karena kan sayang sekali upaya untuk masuknya ke sini itu Iya, tidak susah. mudah. Terus kemudian selama perkuliahan ternyata kok aku hanya seperti ini ya, kok ternyata teman-temanku lebih paham materi Materinya. perkuliahannya daripada saya nih. Akhirnya nanti menimbulkan insecure, terus kemudian akhirnya withdrawal atau menarik diri dari proses perkuliahan. Nah, seperti itu kan yang kami khawatirkan juga. Apakah tidak lebih baik kalau sesuai jurusan saja? Karena kalau sesuai jurusan kan sudah paham dari mulai kelas 10 sudah dipelajari sampai di kelas 12 juga dipelajarin. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa dipertimbangkan lagi yang pengen linjur ini disesuaikan sama mata pelajaran yang dipelajari selama Jadi ini. jangan hanya memikirkan ketika sudah masuknya, tapi selama proses perkuliahannya. Keluarnya itu yang susah. Karena itu juga nanti kita juga diinformasikan oleh pihak universitas bagaimana perkembangan dari alumni itu juga. Sempat juga ada universitas yang sedemikian kepada kami. Nah, itu juga mempengaruhi itu loh apa anak-anak yang Mau masuk. Oh, tadi alumni itu Alumni, juga iya. dilihat ya, Pak ya. Jadi alumni berprestasi kah atau alumni bermasalah kah itu nanti berpengaruh. Pengaruh pada adik-adiknya. Iya. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira sertifikat apa saja sih yang bisa dilampirkan untuk pendaftar SNBP ini? sertifikat untuk yang mendaftar di SNBP. Oke, sertifikatnya mulai dari tingkat kabupaten, Kabupaten. kemudian provinsi dan yang nasional, baik itu non akademik ataupun akademik, semuanya boleh untuk dilampirkan. Tapi kadang-kala nih
ada yang Pak saya itu punya sertifikat nih Pak, juaranya juara emas, tapi yang mengadakan adalah online. Oh iya, Nah, banyak banget banyak lomba-lomba online. online. Iya. Apalagi kita nyari-nyari di Instagram. Nah, Nanti iya. terus nanti untuk pengambilan piagamnya membayar. Nah, Itu tidak kami rekomendasikan sih kalau untuk yang online seperti itu, karena diskusi kami dengan online kemarin pun juga kurang bernilai sebetulnya untuk sertifikat yang online itu. Lebih dipertimbangkan ada sertifikat yang memang jelas banget gitu loh penyelenggaranya siapa, itu yang lebih diutamakan. Meskipun misal jurusan saya adalah akuntansi, tapi saya punya sertifikat kejuaraan taekwondo gitu, silakan dimasukkan aja. Meskipun agak walaupun Ya, berbeda. nggak Ya, sesuai nggak jurusan ya. ya. Tidak ada masalah. Itu nanti yang menilai itu pihak universitas sendiri. Oh ternyata anak ini layak nih. Nanti pada saat di Perkuliahan universitas itu itu. juga bisa jadi dia masuk di UKM yang taekwondonya. Oh iya, nanti berprestasi juga. Betul. Nggak mesti ya di jurusan itu. Tapi lebih baik ya memang yang Ya, baik. Nah, kalau misalkan sertifikatnya itu cuma sebagai peserta aja Mbak, pasti kan banyak nih teman-teman udah coba ikut lomba sana lomba sini tapi nggak juara, belum rezekinya, jadi cuma sertifikat sebagai peserta. Kalau seingat saya kemarin di UB itu untuk pihak Universitas Brawijaya itu nggak menerima, katanya bukan menerima tapi nilainya nol, Nggak nggak bernilai. bernilai Nggak gitu. bernilai. Tapi pernah dengar juga di universitas lain tetap bernilai, tetap kayak dihargai gitu katanya. Kalau kemarin di aplikasinya itu tidak ada pilihan jurusan Tidak ada. 2-3 Pak ya, Hanya jadi bisa ada dimasukkan. bidangnya. Iya. Tidak ada bidangnya. Berarti mungkin masih bisa dicantumkan, mungkin bisa melihat universitasnya juga. Bergantung universitasnya. Karena yang mengambil itu universitas. Kita hanya memasukkan nilai 16 mapel, kemudian sertifikat itu kita masukkan. Nanti yang mengambil itu pihak universitas sendiri yang menilai. Dan itu ya kebijakan panitia masing-masing. Masing-masing universitas. Itu maksimal 3 aja ya, Pak? Maksimal 3. Iya. Dan itu yang tertinggi. Tertingginya dilihat berdasarkan apa, Pak? Mungkin tingkatannya Tingkatan. atau Iya. tingkatan. Katanya Kabupaten. juaranya. Kalau tingkat kabupaten tapi dia juara, kemudian provinsi hanya peserta, ya yang Menang kabupaten kabupaten. gitu. Oh, oke. Dan itu apakah mempengaruhi untuk penempatan sertifikat 1, 2, 3-nya gitu, Pak? Apa random aja? orang itu udah. Nggak ada permasalahan harus urut Iya, 1, 2, ada. 3. Kecuali pemilihan jurusan, nah itu Nah, itu baru. pengaruhi. Ya, mungkin untuk yang terakhir Pak, tanggal-tanggal penting yang perlu diingat teman-teman buat masa-masa SNBP ini. Biar mereka dicatat nih sama teman-teman. Biar nggak kelupaan, di alarm. Tanggalnya itu Bisa diakses. iya bisa diakses di web SNPMB 2024 atau mungkin bisa masuk ke webnya, ke IG-nya SMA 1 Cermin. Iya, di Semanik udah itu ada. Sudah ada tanggal-tanggalnya Iya. penting. Kemudian kami juga BK itu kerjasama dengan Humas dan IG-nya Semanik itu setiap waktu jika ada yang penting terkait dengan pendaftaran, terkait dengan informasi apa yang ada di SNBP, SNBT dan perkuliahan yang lain, kami selalu up to date di sana. Jadi jangan dilewatkan di situ. Oh, iya. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Instagram. Semuanya Wajib. Oh iya. Iya. Cuma memang jadwal terdekatnya ini kan PDSI Pak ya. Ya. Mulai tanggal 6 Januari besok sudah Oh, mulai. sudah mulai buat ya, untuk input data. Iya, Iya, sudah. tadi kan sudah diumumkan ya Pak. Kira-kira bisa di-spill nggak nih Bu yang eligible paralnya ini kapan nih diumumkan? Itu dari pihak kurikulum Pak ya, nanti yang punya wewenang untuk menginformasikan. Iya, jadi ditunggu saja Tunggu saja informasinya. teman-teman. Yang fixnya dari Iya. 166 siswa ini siapa Aja saja. urutannya berapa Nah, aja. kalau misal sudah fix, kita kumpulkan jadi satu. Tadi kembali lagi pertanyaan tadi bisa kita koordinasi, kemudian diambil jurusan-jurusan mana yang pas, yang sesuai. Nah, untuk eligible paralel apakah ada nanti untuk IPA sendiri, ada IPS sendiri kayak yang tahun sebelumnya atau jadi satu Pak, satu angkatan?
Kalau kemarin informasinya semuanya satu angkatan. Satu angkatan. Karena memang kurikulum merdeka. Kurikulum Ya. merdeka. Oke. Nah, kalau kurikulum merdeka ini kan agak berbeda ya Bu ya dari sebelumnya. Nah, itu kira-kira rata-rata rapotnya itu ngehitungnya itu bagaimana? Karena kita kan banyak nilai yang kosong benar, gitu benar, ya. Bu. Jadi misal di semester 1 sama 2 kelas 1 kelas 10 mempelajarin ekonomi Iya. sosiologi. Terus kelas 11 12-nya masuk IPA udah nggak ada pelajarannya, Bu. Oke, kalau itu ya memang balik lagi dari kurikulum lah nanti yang bisa menjawab terkait nilai-nilai yang tadi ya. Kalau kami dari BK, kita tidak punya wewenang untuk menjawab itu sebetulnya. Jadi kami hanya memberikan informasi siswa-siswa yang eligible ini siapa saja. Nah, sesuai dengan kriteria yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya ada nilai akademik, ada prestasi akademik maupun non akademik, ada penilaian sikap dan sebagainya. Jadi balik lagi ya, untuk eligible itu tidak hanya berdasarkan nilai raport saja begitu. Jadi jangan hanya fokus di nilai raportnya saja, tapi juga prestasi-prestasi yang lainnya dan juga sikapnya kalian juga perlu diperhatikan. Kadang anak itu hanya terfokus pada nilainya saja. Saya kan nilainya lebih tinggi, kok saya nggak masuk. Nggak masuk, gitu. nah sering. Padahal Sekarang tuh udah banyak kayak gitu Iya, ya teman-teman padahal yang kan nggak ada masuk. faktor lain ya. Iya, betul sekali. Dan yang biasanya ini apa ketika eligible itu sudah diumumkan, Iya. biasanya kan merasa yang tidak eligible itu, oh kok saya itu nggak sampai bisa eligible, berarti saya itu anak seperti ini. Enggak juga. Enggak seperti itu. Padahal anak-anak yang tidak ikut eligible itu adalah anak yang beruntung. Wah, kenapa itu, saya Pak? bilang beruntung? Kenapa? Karena ketika anak-anak yang eligible, dia pasti mikir terkait dengan SNBP, mikir jurusan, mikir diterima atau enggak. Nah, kalau anak-anak yang tidak eligible, dia pasti mikirnya SNBT. Iya, udah fokus UTBK. Iya, bisa nyuri start mulai dari awal. Betul. Karena waktu itu sangat mepet. Iya. Bulan 1, bulan 2 yang eligible masih mikir jurusan, apakah saya diterima apa enggak, Masih bingung. Bulan 3 pengumuman ternyata ada yang diterima, ada yang enggak, mohon maaf ya enggak keterima. Akhirnya dia masih baru memulai untuk SNBT. Iya. Kalah saing ini. Iya. Banyak kejadian seperti itu dan akhirnya pada saat pengumuman yang SNBT, anak-anak yang tidak ikut SNBT malah dia yang peluangnya lebih tinggi untuk masuk di jurusan yang Karena startnya udah yang- lebih awal. Karena ya bisa nyolong start itu tadi. Persiapan untuk mengikuti tes SNBT-nya yang Iya, lebih yang tinggi kan. Iya. Kalau yang SNBP mungkin terlalu fokus untuk memilih Jurusannya, jurusan, terus sehingga nyari strategi buat lolos. Nah, gitu. Iya, benar. padahal kita juga selalu berpesan baik SNBP pun juga lebih baik disiapkan juga untuk SNBT-nya. Jadi jangan hanya fokus di SNBP-nya saja. Ya kita harus ada plan A, plan B lah ya. Iya. Ada kemungkinan terburuk misalkan tidak lulus di SNBP, berarti kan sudah siap di SNBT-nya. Gitu. Fokus di satu SNBP padahal masih ada jalur yang lain. Dan universitas itu kadang itu buka jalur yang lain, ada yang golden ticket. Oh iya, biasanya benar itu ya, Kemarin, banyak iya. golden ticket. Yang golden ticket UNER, yang kemarin kita masuk itu golden ticket MPPNS. Oh iya, wah Ada kakak dua kelas orang kita. Kemarin terus 2 tahun yang lalu itu ada yang golden ticket di Jember Politeknik, Oh, di Jember Poliji. Oh, polisi. Ya itu ada. Jadi jangan terfokus di SNBP terus. Tapi SNBP, ya, SNBT. Jalurnya Ya, jalur yang sebenarnya lainnya ada. Iya, karena banyak jalan menuju Roma. Tertutup. Iya Pak, karena kan anak-anak itu lebih fokusnya di SNBP-nya Pak. Iya. Karena jalan menuju ke PTN itu banyak sekali loh. Karena jalan. menganggap kayak SNBP itu paling udah tinggal Hmm. input rapot terus udah keterima gitu. Saya jalur ketua OSIS ada. Oh iya. betul. Ketua OSIS, terus kemudian Hafiz, Quran, OSIS. terus juga prestasi-prestasi dominan olahraga, itu juga. Non akademik. Nah, itu ada jalurnya juga di situ. Jadi selain SNBP juga ada jalur itu, tes tulis pun juga ada. Ya, jadi mungkin teman-teman yang udah fix mau masuk universitas mana bisa cari tahu lebih lanjut pendaftarannya itu lewat apa aja biar nggak Iya. ketinggalan. Jangan hanya berfokus di SNBP dan SNBT. Karena kan kalau di benahnya teman-teman untuk mandiri, wah biayanya terlalu mahal gitu. Nah, Jadi ini Luar biasa nih. gimana kalau mandiri nggak sanggup? Iya, iya. Ya memang kalau mandiri memang biayanya lebih banyak Iya. gitu kan. Cuman ya
banyak jalan lah untuk menuju ke perguruan tinggi negeri itu. Jadi ketika kalian belum diterima di eligible atau tidak diterima di eligible, jangan putus asa karena masih ada jalan-jalan yang lainnya untuk masuk di PTN. Jangan karena tidak diterima di eligible akhirnya down, sudah tidak mau Panas berupaya banget. lagi. Nah, ini keliru. Karena ini baru pintu pertama Pak ya yang dibuka. Satu pintu kan. Masih pintu Banyak pertama. yang masuk ke PTN tuh. Ya, contohnya yang itu Bu, yang misal saya pengen ke kesehatan nih, Iya. ternyata jadi Poltekkes ada. Oke, jadi banyak banget Banyak. jalannya. Kadang mengejar jurusan keperawatan di Contohnya salah satu ya, universitas. Hmm. Padahal ada di Poltekkes juga, itu juga negeri. Itu ada jalur prestasi sama juga ada ya. Iya ya. Prestasi Kadang juga teman-teman ada. cuma fokusnya di universitas-universitas top 3, Padahal top banyak 5. jalurnya juga ya. Iya. Sebenarnya enggak apa-apa kok fokus di top 3 dan top 5 itu. Top 5 itu asalkan kemampuannya juga menyeimbangi. Harus realistis juga. Ya, yakin sama kemampuannya sih. Kalau pakai baju ya lihat. Tapi kalau kebesaran juga kelihatannya enggak. Kalau kekecilan Nggak bisa masuk. Oke, ini ada tambahan teman-teman, ada yang nitip. Kalau misalkan kuliah sambil kerja, itu kira-kira bisa nggak sih Bu? Atau denger-denger itu kan bisa kuliah di UT, Universitas Terbuka. Tapi masih banyak banget teman-teman yang belum paham Universitas Terbuka itu kayak gimana, konsep kuliahnya itu kayak gimana, kok bisa sambil kerja? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Bu. Kalau kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, karena dua konsep ini berbeda. Kuliah sambil kerja sambil Kuliah kuliah. sambil bekerja berarti fokusnya di mana? Kuliah. Kuliah. Berarti kerjanya ini kan hanya Free sebagai time gitu ya. nah, part time aja kan. Nah, Tapi kalau kerja sambil kuliah berarti fokusnya di Kerja. Nah, jadi hati-hati Hmm. jangan sampai ketika kalian kuliah di negeri sudah fokus-fokus di perkuliahannya, tergoda untuk kuliah, niatannya hanya untuk cari tambahan uang saku, ternyata malah teledor. Nah, banyak nih yang seperti itu. Jangan sampai kayak gitu karena dua konsep ini sangat berbeda sekali. Kalau kamu memang kuliah sambil bekerja, berarti fokusnya harus di kuliahnya. Bekerjanya itu sebagai part time. Nah, tapi kalau kamu memang butuh biaya banyak, ada beasiswa, bisa dikejar juga beasiswanya. Ada juga KIP kuliah, Oh, itu juga iya. dimanfaatkan. Nah, untuk KIP nih Bu, pendaftarannya itu bisa dari sekarang ya? Atau gimana? Belum ada informasi kalau untuk KIP Pak ya? tahun kemarin itu berbarengan dengan registrasi pendaftaran yang SNBP. Oh iya. Bulan Februari. Berarti mendekati ini ya mendekati Pak ya? SNBP. Apakah pendaftarannya jadi satu di SNBP atau beda dan perlu dokumen lain yang perlu disiapkan? Beda. Dokumennya Iya. banyak sebenarnya. Banyak. Iya, foto lebih rumah, banyak. banyak Iya, sekali dokumennya. banyak. Banyak. Nanti kalau karena KIP itu kan untuk seleksi biayanya, Iya. bukan seleksi untuk masuk di perguruan Betul, tingginya. Jadi kalau ada yang bilang saya kuliah jalur Jalur KIP, KIP. nah, bukan ya jalur untuk masuk ke perguruan tinggi ya ada jalur prestasi-prestasi tadi, SNBP, SNBT, Mandiri, nah itu. Tapi kalau untuk KIP itu untuk seleksi biayanya atau beasiswanya lah. Nah itu jadi berbeda. Aplikasinya berbeda, seleksinya juga berbeda, dokumennya pun juga berbeda. Lebih detail. Iya. Iya. Nah kalau untuk yang UT nih Pak Indra nih pakarnya. Oh iya kan juga dengar Pak Indra ini dosen Universitas Terbuka. Aduh, emang keren banget guru BK kita ini ya. Ya, tadi yang disampaikan kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah Iya. apakah bisa? Kalau menurut saya bergantung individunya. Kembali lagi Hmm. individunya. Apakah dia bisa menyeimbangkan waktu apa enggak? Oke. Apalagi ketika bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja diimbangi dengan organisasi. Wah, Kuliah aduh. Gimana dulu? Organisasi kah? Kuliah kah? Atau Oh, menjadi kerja. mahasiswa kalau dulu ya kupu-kupu atau pura-pura ya. Kuliah pulang. Kuliah itu nanti akan dipikirkan. Tapi kalau menurut saya ketika untuk yang kerja itu bisa sambil kuliah, apalagi di negeri itu masih bisa. Tapi lihat lagi fokusnya di mana. Nah kalau kuliah sambil kerja tadi berarti kerjanya yang bisa menyeimbangkan waktu. Contohnya kalau misal di UNESA itu kan pendidikan Iya. bisa ngelesi. Nah, Nah teman-teman saya dulu di sana itu banyak yang ngelesi anak-anak yang mohon maaf yang
di daerah itu loh, yang di perkotaan itu, di Ciputra. Oh. Nah, daerah-daerah situ, jadi kan lumayan kan. Itu Dan lumayan bisa tuh, iya. fleksibel, iya kan? Dan itu Nambah waktu uang itu, saku. iya, nambah Iya, uang saku lumayan. juga. Dan itu waktunya bisa malam. Oke. Nah, kayak gitu. Kemudian jadi guru ngaji bisa. Nah, kalau sekarang yang notabene sekarang itu teknologi semakin canggih, bisa jadi influencer, bisa jadi afiliator. Iya. Itu Freelance bisa, banyak. bisa jadi online. Cuma ya tadi fokusnya di mana, kerja atau kuliah. Nah, kemudian untuk yang UT itu sebenarnya ada 2 program. Iya. Satu itu program UT itu negeri. Oh, itu negeri ya. Iya, jangan dikira swasta. Iya. Banyak yang nggak tahu ini ya. iya. Pasti banyak yang kira itu swasta. Soalnya nggak ada N-nya. Harusnya UTM. UT itu negeri, cuma UT itu memiliki pusat masing-masing. Jadi pusatnya itu ada di Surabaya, Malang. Kalau di wilayah Jawa Timur ya Surabaya, Malang, kemudian di daerah juga kalau nggak salah. Nah, Surabaya itu menaungi beberapa kabupaten. Nah, kabupaten itu bergabung dengan beberapa kedinasan pendidikan biasanya gitu. Nah, sehingga ketika mahasiswa itu masuk ke UT, biasanya untuk UT itu ada dua jalur, satu masuk dari SMA atau satu masuk dari S1 atau kuliah atau sarjana dari 4. Nah, kalau sarjana dari 4 itu kelas RPL itu bisa hanya 3 semester, ditempuh 3 semester untuk bisa jadi dapat ijazah yang sesuai dengan yang diinginkan jurusannya itu. Nah, kalau yang dari SMA tetap sama 4 tahun, 4 semester. Iya. Cuma dari 4 semester ini biasanya kuliahnya itu ada yang Sabtu Minggu. Oh. Jadi bedanya sama universitas yang lain tuh kayak gitu Ya, tetap sama, pertemuannya itu biasanya 4 bulan, tapi itu digagas cuma jadi 2 hari toh, 2 hari. Tapi biasanya ketika saya mengajar itu biasanya cuma 2 bulan. 2 bulan itu 8 kali pertemuan dan 1 bulannya untuk UAS. Jadi cuma 3 bulan. Nah, biasanya kebanyakan itu orang-orang yang sudah bekerja atau mungkin bekerja di instansi atau di luar instansi itu ingin kuliah dengan waktu yang fleksibel. Oh, fleksibel. Bukan cepat, sama 4 tahun sama, tapi yang fleksibel. Jadi kerja Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu kuliah. Cuma ya kuliahnya dari pagi sampai sore. Nah, itu bisa kuliah online, bisa kuliah offline. Oh, itu milih, Pak? Mau Iya. online? Oh. Di setiap kabupaten ada. Tapi dia tidak memiliki gedung, tidak punya. Jadi di sini kan nggak ada punya gedung. Iya. Nah, adanya itu dia gabung di dinas pendidikan Gresik, kemudian di SMP mana. Berarti kalau misal ngambil offline, nanti offline itu di Sana. disesuaikan Tapi lagi. disesuaikan. Tapi pusatnya tetap di Surabaya. Online pun bisa, tapi kebanyakan saya sih online sih. Iya, pastinya malas gitu, Pak. Keluar rumah harus dandan-dandan dulu. Sebenarnya Iya, lebih fleksibelnya juga online. Cuma untuk ujiannya tetap Offline. ujian praktek sama ujian offline. Ujian UAS-nya tetap offline. Berarti gitu bisa dibilang lebih ngebut gitu ya, Pak? Iya, karena kan materinya karena kan cuma 2 hari ya, misalkan Sabtu sama Minggu gitu. Ya, karena UT itu lebih mengedepankan kemandirian. Karena kan fokusnya kan sudah bukan SMA ya. Iya. Sudah mahasiswa. Jadi lebih mandiri, bisa lebih bisa belajar. Karena ada modulnya, silakan dipelajari ini. Tutornya itu tinggal melihat diskusi terkait dengan modul itu. Cuma ya untuk biayanya juga lebih murah. Lebih murah daripada yang universitas. Dan ada beasiswanya juga ya, Pak ya? Ada. Kalau kan beasiswa itu banyak di Iya, semua semua universitas universitas ada. Pastinya ada. Tinggal nyari aja nanti info-info terkait dengan beasiswa itu, dia beasiswa yang biasanya ikut organisasi atau beasiswa, bahkan kalau nggak salah kemarin itu di Surabaya yang memang memiliki KTP Surabaya itu bisa ikut ambil syarat menjadi syarat mengikuti beasiswa itu. Oh. KTP Surabaya sih, khusus Surabaya. Khusus Surabaya. Itu Ya, langsung kemarin bisa ada. masuk gitu, Pak?
Gimana? Atau ada Langsung bisa seleksi masuk lain? gitu. Ada seleksinya. Oh, tetap ada. Nah, ngumpulin KTP langsung dapat beasiswa. Pak, saya bayar KTP. Surabaya Pak, beasiswa Pak. Iya. Ada. Jadi ya semua universitas itu sebenarnya ya bagus. Tinggal kalian maunya Tergantung niatnya. mau apa. Tapi kebanyakan ya para pekerja sih yang Mengambil jadi mahasiswa UT. gitu ya. Oke, jadi mungkin teman-teman untuk UT dan universitas atau institut lain itu sebenarnya sama aja semuanya. Tergantung niat kita mau fokusnya di mana. Terus nanti juga kita itu bisa fokus apa enggaknya itu Iya, tergantung kemampuan kita juga sendiri ya, tergantung kemampuan kita masing-masing gitu. Kayaknya udah sampai sini aja ya. Iya, udah. Oh, mungkin dari Pak Inta dan Bu Putri Mbak ada informasi lain yang belum Atau kita tanyakan salam-salam nih. gitu buat para sobat Pesan-pesan Reta. juga bisa. Dari siapa dulu nih? Atau ada informasi tambahan? Ada informasi tambahan mungkin. Iya, terkait KIP. Iya. Terkait KIP, informasi tambahnya saya ini juga masih banyak yang berpikir kalau saya sudah daftar KIP berarti saya pasti dapat. Nah, tidak ya. Jadi KIP itu juga akan diseleksi. Tetap melalui tahap seleksi dulu. Apakah kalian nanti layak mendapatkan KIP atau tidak itu juga pasti ada seleksinya. Jadi tidak kalau sudah daftar pasti diterima ada juga begitu. Karena juga ya namanya juga salah satu beasiswa juga kan, jadi pasti ada seleksinya. Oh, ini nih ada yang KIP juga nih. Iya, apa nih Pak? Kalau Pak saya itu nggak punya kartu KIP. Oh iya. Bisa ikut KIP. Nah, bisa. Oh, berarti itu bisa. Tetap bisa. Pakai yang namanya SKDM. Saya bilang yang mampu itu loh Ambil dari dari kecamatan lurah dari desa. Nah, lebih baik lagi jika SKDM itu kemudian diuruskan ke dinas sosial juga. Jadi namanya sudah tertera di DTKS. Oh, berarti nggak hanya dari ngambil di kelurahan aja ya Pak ya, ke dinas sosial juga. Ya, kalau bisa bisa diusahakan sampai ke arah sana. Sehingga kalau misal sudah di arah DTKS, dia sudah hampir sama setara dengan KIP. Oke, jadi mungkin teman-teman yang nggak punya kartu KIP terus udah Bingung. pesimis nggak Iya, bisa dapat beasiswa KIP itu jangan berpasrah guys, karena bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu. Tapi jangan keliru ya. Bu, Kenapa? ya. Nanti ada survei loh ya. Oh iya, berarti survei ke rumahnya masing-masing ya? Iya, betul. Tapi random biasanya sih. Di survei nanti. Berarti jangan sampai datanya dipalsukan. Ya, jangan. Kalau yang punya KIP itu sudah pasti lolos KIPK atau gimana? Nah, tadi kan Diseleksi dulu. melewati tahap seleksi. Seleksi lagi. Iya. Itu lagi. Jadi tetap akan ada seleksi meskipun kalian punya Punya KIP. kartunya atau tidak punya kartunya dan menggunakan SKTM itu pasti akan ada seleksinya. Jadi tidak semuanya pasti diterima, tidak ada seleksinya gitu. Oke, mungkin untuk pesannya sikat saja. Agak singkat saja. Gitu ya. Jadi kalau kalian pengen lolos di SNBP, nah satu kalian harus pahami potensinya kalian seperti apa, pahami juga bekal nilainya kalian seperti apa. Nah, minta restu kepada orang tua dan juga minta restu kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu yang paling penting, poin terakhir itu ya. Kalau pesan dari saya, gunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin. Karena kesalahan terbesar kita, sebagai saya sendiri adalah merasa memiliki waktu. Ah, iya. Paham. Paham kan? Paham. Karena waktu itu cepat. Iya. Betul, nggak kerasa. 12, 15. Iya, perasaan baru kemarin PLS ya kan tiba-tiba eligible. Iya ya. Nggak kerasa. Kemarin rasanya kelas 10 kita Iya. jumpa ya. Mungkin ini yang kelas 10 lagi lihat di sini, tiba-tiba nanti di sini. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa nanti. Jadi kita merasa memiliki waktu. Dan jangan lupa ketika apapun yang kita lakukan selalu doa dan usaha. Iya. Jangan sampai lalai itu doanya. Apalagi sekarang tirakatnya gitu. Insya Allah ya, kelas 12. Kelas 12 apalagi. Ditingkatkan lagi Ditingkatkan badannya. lagi. Mungkin ada nih Pak yang berpacaran gitu, kayak gimana pesannya nih Pak? Kita nih kayaknya. Tunda dulu saja lah, fokus untuk belajar karena energinya kalian biar difokuskan pada ilmunya dulu. Oh, Jadi nanti kalau kalian berpacaran nih,
emosinya kalian nanti akan lebih banyak fokus ke pacarnya daripada ke betul. belajarnya. Yang awalnya fokus di belajar karena ada si dia nih, Iya. nah, nggak di WA aja udah ngambek. Nah, Overthinking kemana-mana. belajar ya kan, dimatikan notifikasinya katanya nggak dibalas. Nah, itu kan juga menguras energi. Jadi lebih baik fokus di belajar dulu, fokus di karir dulu, baru nanti kalian mencari pasangan begitu ya. Ya teman-teman, ya fokus dulu, ditingkatkan ibadahnya, terus belajarnya juga untuk UTBK ya sebenarnya. Dari sekarang. Nah, persiapan harus banyak fokus untuk masuk ke perguruan tingginya. Oke. Ya, sedikit sekali. Ih, nggak kerasa nanti udah pengumuman tiba-tiba. Iya, benar. Sekarang aja Januari sudah kita lewati selama ini mau 1 minggu. Iya, udah nggak kerasa ya. Udah capek banget Januari ini. 1 minggu selasa satu hari. Baru awal. Tiba-tiba sudah pengumuman Maret. Tiba-tiba udah Ramadan lagi. Iya, bentar lagi Iya. juga udah Ramadan. Nah ini ya Sobat Retra, obrolan kita kali ini kan sudah banyak banget, berdaging mulai banget dari ya. eligible, PDSS, pendaftaran Iya, akun, jurusan, KIPK, merambat kemana-mana ya. Iya, merambat sampai pacar juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan buat teman-teman. Mungkin kalau ada informasi yang lebih banyak lagi pengen didapatkan, pengen ditanyakan, bisa langsung ke guru BK-nya Iya. masing-masing. Dan juga bisa ngecek di IG-nya Semanik. Oke, jangan lupa IG Tetap Semanik. pantau Instagramnya Semanik. Instagramnya Semanik di follow, Retra juga ya di follow. Ya, betul. Makasih ya buat Pak Indra dan juga Bu Putri Kimba sudah Ya, meluangkan terima waktunya kasih, buat Bu. ngobrol-ngobrol dengan kita. Sama mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir dan mohon maaf jika kita ada kesalahan kata maupun perbuatan. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa berdoa, ditingkatkan lagi belajarnya dan sukses terus untuk kita semua. Ya, sukses. Sampai jumpa di episode podcast Selanjutnya. Dadah.